Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Bayuda Prakoso. Dan saya Nabil Zakawaril Santoso. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diambil oleh Bapak Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk pelajar, masyarakat, dan untuk mahasiswa. Pertama-tama kita menyalakan examnya. Kita hanya menyalakan Apache dan MySQL. Jika sudah menyala, kita bisa langsung ke admin untuk mengatur database-nya. Ini kita menggunakan database toko elektronik. Dan dalam database toko elektronik ini ada 6 tabel dengan struktur seperti berikut. Dalam tabel barang, itu mempunyai 8 struktur, yaitu kode barang yang bertipe data integer, dan di sini adalah primary key. Lalu yang kedua adalah nama barang dengan tipe data varchar, yang ketiga merek dengan tipe data varchar, yang keempat spesifikasi dengan tipe data varchar, yang kelima harga beli dengan tipe data desimal, yang keenam harga jual dengan tipe data desimal, yang ketujuh stok dengan tipe data integer, lalu yang kedelapan lokasi penyimpanan dengan tipe data varchar. Kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan yang memiliki struktur seperti berikut, yaitu ID karyawan yang bertipe data integer, ini adalah primary key. Lalu ada username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, nama karyawan dengan tipe data varchar, jabatan dengan tipe data varchar, telepon dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, lalu ada tanggal masuk dengan tipe data date. Kita masuk ke tabel riwayat. Di sini mempunyai struktur data seperti ini, memiliki struktur tabel seperti ini, yaitu ID dengan tipe data integer yang merupakan primary key, lalu ada kode barang bertipe data varchar, keterangan bertipe data teks, lalu ada tanggal bertipe data timestamp. Kita lanjut ke tabel stok karyawan yang akan dibacakan teman saya. Pada tabel stok karyawan berisi struktur ID stok keluar bertipe data integer, yang ini merupakan primary key. Lalu kedua kode barang tipe data int, ID karyawan integer, jumlah keluar integer, tanggal keluar date, nama pembeli varchar, dan terakhir keterangan bertipe data teks. Lalu kita masuk ke tabel stok masuk. Tabel stok data stok masuk berstruktur 6. Yang pertama ID stok masuk yang bertipe data integer, yang ini merupakan primary key. Lalu yang kedua kode barang bertipe data integer, ketiga ID supplier bertipe data integer, yang keempat jumlah masuk bertipe data integer, yang kelima tanggal masuk bertipe data date, yang keenam keterangan bertipe data varchar. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke tabel supplier. Pada tabel supplier memiliki 5 struktur. Yang pertama ID supplier bertipe data integer. ID supplier merupakan primary key. Yang kedua kode supplier bertipe data varchar. Ketiga nama supplier tipe data varchar. Keempat alamat bertipe data varchar. Yang kelima telepon bertipe data varchar. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan langsung masuk ke programnya. Yang pertama-tama kita akan melakukan beberapa setting pada application, lalu config. Yang pertama kita akan setting di auto load harus ada auto load libraries database session form validation tabel, lalu helper URL form text. Yang kedua kita akan
masuk ke config.php. Pastikan pada config ini berisi nama folder Anda. Di sini saya menggunakan localhost kode Ignition 2 baru. Lalu kita akan masuk ke database. Nah, dalam database ini adalah namanya adalah localhost, username adalah root, password kita kosongi saja. Lalu untuk database kita masukkan database yang telah kita buat tadi. Lalu kita akan setting ke routers. Ini adalah kita memasukkan default controller kita. Nah, di sini saya menggunakan default controller yaitu CRUD. Kita akan masuk ke models yaitu models M barang. Dalam models M barang ini ada beberapa fungsi. Kita masuk yang pertama yaitu fungsi tampil data barang. Dalam fungsi tampil data barang ini adalah untuk mengambil seluruh data yang ada dalam tabel barang. Lalu ada fungsi input data barang. Ini adalah fungsi yang akan kita panggil jika kita akan nanti menambah database. Lalu yang ketiga adalah fungsi hapus data barang. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang akan kita panggil nanti jika kita ingin menghapus data. Lalu ada fungsi edit data barang dan update data barang. Yang ini adalah yang akan kita gunakan, akan kita panggil jika kita akan mengupdate data barang. Lalu ada fungsi update stok barang. Ini adalah fungsi yang akan kita panggil jika kita akan mengupdate stok barang. Lalu yang terakhir ada fungsi get by kode barang. Ini adalah fungsi yang akan menjadi parameter karena kita nanti akan menggunakan tabel join. Lalu kita akan masuk ke controller. Nah, dalam controller ini kita harus memasukkan model kita tadi yaitu model M barang. Nah, ini ada fungsi index. Ini adalah fungsi yang pertama kali akan di-load oleh controller. Ini adalah fungsi tampil. Dalam fungsi tampil ini adalah this M barang. Kita memanggil fungsi tampil data dari model barang tadi dan kita simpan arraynya dalam variabel barang. Lalu kita akan meload barang F tampil. Ini nanti akan menampilkan seluruh data yang kita ambil tadi dari fungsi tampil data barang. Dan di bawahnya ada this load view barang / vtampil, lalu ada parameter data. Ini mengambil dari hasil atasnya ini. Nah, view ini akan meload folder barang, lalu file vtampil. Lalu di bawahnya ada function tambah. Di sini ada this load view folder barang, lalu / ini ada file vinput barang. Ini merupakan sebuah form. Nah, dalam form nanti itu ada action. Nah, aksinya nanti akan memanggil fungsi tambah aksi. Jadi, data-data dari form input tadi akan disimpan di sini. Nah, ini seperti kode barang, this input, post ini akan memasukkan data-data yang tadi kita inputkan ke dalam database.
Lalu di sini akan disimpan dalam sebuah array. Lalu di sini akan memanggil dalam model sebarang tadi, yaitu input data. Lalu akan memasukkan ke dalam tabel barang. Jika sudah melakukan input ini, akan kembali ke CRUD tampil, yaitu akan kembali ke tabel tadi. Lalu di sini ada function hapus yang akan kita gunakan jika kita ingin menghapus data. Nah, di sini ada parameter, yaitu parameternya kode barang. Dan di sini kita akan memanggil dalam model sebarang, yaitu M barang, dengan fungsi hapus data barang dengan dua parameter ini. Jika sudah menghapus, maka akan kembali ke CRUD tampil, yaitu tabelnya tadi. Nah, di sini ada function edit. Ini function edit dan update ini akan kita gunakan jika kita ingin mengedit sebuah barang. Nah, di sini ada parameter, yaitu kode barang, dan kita mengambil tadi dari variabel tadi, yaitu data barang. Kita memanggil fungsi dalam model, yaitu edit data barang, dengan dua parameter, yaitu where dari ini, lalu ini adalah tabelnya. Nah, ini akan meload view barang, folder barang, lalu ini adalah vEdit barang. Ini merupakan form untuk edit barang. Lalu ini ada membawa datanya, ada parameter data. Lalu dalam form nanti itu akan memiliki aksi, yaitu memanggil function update. Jadi data-data yang ingin kita update nanti itu akan disimpan di sini. Lalu ini ada perintah post, yaitu akan memasukkan dari data-data tadi yang kita masukkan ke dalam tabelnya nanti. Lalu di sini akan disimpan dalam sebuah array, di mana kode barang sama dengan ID. Lalu kita akan memanggil model barang dengan fungsi update data barang dengan 3 parameter, yaitu ini adalah kondisinya atau di mana, lalu di sini adalah datanya tadi. Ini array-nya tadi, dan ini adalah tabelnya tadi. Jika sudah mengedit, kita akan kembali ke CRUD tampil, yaitu tabelnya tadi. Kita akan masuk ke view. Nah, ini adalah view tampil. Nah, di sini adalah sebuah tabel, berbentuk sebuah tabel. Nah, ini adalah menunya. Menu seperti dashboard, data barang, data supplier, data karyawan, stok masuk, stok keluar, dan riwayat. Nah, ini ada tabel headernya yang memiliki banyak sekali, yaitu nomor, kode barang, nama barang, merek, spesifikasi, harga beli, harga jual, stok, lokasi penyimpanan, dan aksi. Nah, ini ada perulangan yang kita gunakan nanti untuk menampilkan data-data yang tadi kita inputkan. Nah, ini akan menampilkan data-data yang tadi kita inputkan, seperti kode barang, nama barang, merek, spesifikasi, harga beli, harga jual, stok, dan lokasi penyimpanan. Lalu
Di bawahnya ada merupakan aksi, yaitu CRUD edit, lalu ada hapus. Ada edit, ada hapus. Nah, di sini juga ada konfirmasi apakah Anda yakin Anda ingin menghapus data ini. Nah, jika kita ingin mengeklik ingin mengedit data dari atas, kita harus mengeklik yang edit ini. Lalu ini nanti akan memanggil controller edit yang akan meload sebuah form edit. Nah, form editnya ada di sini, yaitu form edit view edit barang. Nah, dalam form ini ada beberapa, yaitu nama barang, merek, spesifikasi, harga beli, harga jual, dan lokasi penyimpanan. Nah, di bawahnya ada tombol submit, merupakan tombol yang kita gunakan untuk menyimpan data-data di atas. Jika kita sudah mengklik tombol submit, nanti ini akan memanggil CRUD update, yaitu akan menyimpan semua data-data yang telah kita edit ke dalam database. Lalu di sini juga ada view input barang yang kita gunakan untuk menambahkan atau menginput data-data barang. Di sini untuk aksinya yaitu CRUD tambah aksi. Dan di dalamnya ada kode barang, nama barang, merek, spesifikasi, harga beli, harga jual, stok, lokasi penyimpanan, lalu ada tombol submit. Jika kita mengklik ini akan memanggil CRUD tambah aksi, yaitu data-data yang telah kita tambahkan tadi akan tersimpan dalam tabel. Kita kembali ke view tampil. Nah, di paling bawah ini ada CRUD hapus. Ini adalah tombol yang kita gunakan jika kita ingin menghapus data-data tadi. Ini akan memanggil controller hapus. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan karyawan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada model karyawan ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi tampil data karyawan, digunakan untuk mengambil data dari tabel karyawan. Lalu ada juga fungsi input data karyawan yang digunakan untuk menambah data karyawan. Lalu fungsi menghapus data yang digunakan untuk menghapus data karyawan. Lalu fungsi ini edit update ini digunakan untuk mengedit data karyawan. Lalu fungsi get karyawan by ID ini digunakan jika nanti kita menggunakan tabel join. Setelah dari model, kita akan beralih ke controller, yaitu yang pertama menggunakan fungsi tampil karyawan yang diambil dari model karyawan, tampil data karyawan yang akan mengeload dari views karyawan feed tampil. Lalu terdapat fungsi tambah karyawan. Fungsi ini akan mengeload ke views karyawan v input karyawan. Lalu terdapat fungsi aksi tambah aksi karyawan yang menggunakan metode post, yaitu untuk menyimpan data-data tadi ke dalam database. Data tersebut nanti akan disimpan dalam bentuk array. Ini telah kodenya. This model karyawan input data karyawan ini digunakan untuk memasukkan data ke tabel karyawan. Setelah selesai, nanti akan kembali lagi ke tampil karyawan.
Lalu terdapat fungsi hapus karyawan. Fungsi hapus karyawan ini memanggil ID karyawan. Ini kondisinya. Jadi model karyawan, hapus data karyawan. Yang menghapus dari tabel karyawan, pilih ID karyawan. Jika sudah, akan kembali lagi ke tabel underscore karyawan. Lalu terdapat fungsi edit karyawan. Dimana edit ini dipilih berdasarkan ID data karyawan menggunakan fungsi dari model karyawan edit data karyawan yang akan mengarah ke view karyawan, view edit karyawan. Lalu terdapat fungsi update karyawan. Ini juga menggunakan metode post untuk menyimpan ke dalam database. Nah, jika sudah selesai mengupdate itu, nanti akan kembali ke tampil karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke view. Nah, yang pertama view tampil. Ini adalah navbarnya, dan ini adalah tabelnya berisi nomor, nama karyawan, jabatan, telepon, alamat, tanggal masuk, dan aksi. Variabel karyawan didefinisikan sebagai K. Nah, ini untuk memasukkannya data dari karyawan masuk ke kolom karyawan, jabatan, tabel, dan alamat. Dan ini adalah tombol aksi dari edit dan hapus. Jika kita mencet edit, nanti akan masuk ke view edit karyawan. Pada view edit karyawan ini memuat form untuk mengedit karyawan. Jika sudah menginputkan data-data yang diedit, nanti akan dipencet tombol simpan yang akan kembali ke view tampil. Di sini juga ada tombol tambah karyawan yang akan mengarah ke input karyawan. Ini adalah form dari input karyawan. Jika sudah menginput karyawan yang akan ditambahkan, akan masuk ke view tampil lagi. Lalu pada model supplier terdapat fungsi tampil data supplier. Ini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel supplier. Lalu fungsi input data supplier ini digunakan untuk menambahkan data pada database. Lalu fungsi hapus data supplier ini digunakan untuk menghapus data. Fungsi edit dan update ini digunakan untuk mengedit data supplier. Lalu public function get supplier by ID ini digunakan untuk memilih data. Lalu kita masuk ke CRUD supplier. Yang pertama terdapat fungsi tampil supplier, digunakan untuk memanggil fungsi tampil data supplier yang akan mengelut ke folder supplier view tampil.
lalu menggunakan fungsi tambah supplier yang akan masuk ke view supplier input supplier. Lalu menggunakan fungsi tambah aksi ini adalah form untuk menambahkan data supplier. Ini menggunakan metode post untuk disimpan ke database. Dan data tersebut akan disimpan dalam bentuk array. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyimpan data tadi ke tabel supplier. Setelah selesai, akan kembali lagi ke tampil supplier. Lalu akan menggunakan fungsi hapus supplier. Supplier ini digunakan untuk menghapus yang akan dipilih berdasarkan ID yang ingin dipilih. Jika sudah, akan dikembalikan ke tampil supplier lagi. Lalu ada fungsi edit supplier. Supplier juga dipilih berdasarkan ID yang akan mengarah ke edit supplier jika diklik. Lalu ini adalah formnya menggunakan metode post untuk disimpan ke database, dan datanya juga akan disimpan dalam bentuk array. Nah, ini adalah fungsi untuk mengupdate data supplier yang akan dimasukkan ke tabel supplier. Jika sudah, akan kembali lagi ke tampil supplier. Lalu akan masuk ke view. Yang pertama masuk ke view tampil. Ini adalah navbarnya. Pertama-tama terdapat tabel yang berisi nomor, kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan aksi. Ini adalah penginputan ke tabelnya. Lalu terdapat juga tombol aksi yang berisi edit sama hapus. Jika kita mengklik ke edit, nanti akan masuk ke edit supplier. Pada edit supplier ini berisi form yang akan digunakan untuk mengedit supplier yang telah dipilih. Nah, setelah selesai mengedit, lalu akan diklik simpan, lalu akan mengarah kembali ke tampil. Ini juga ada tombol hapus yang akan digunakan untuk menghapus. Ini juga ada konfirmasinya, apakah Anda yakin ingin menghapus. Lalu terdapat juga tombol tambah supplier. Jika tombol ini diklik, nanti akan mengarah ke input supplier. Pada form ini berisi inputan yang akan digunakan untuk menambahkan data supplier. Nah, setelah selesai menginput, nanti akan ada tombol simpan, lalu akan kembali lagi ke tampil. Nah, di sini kita akan masuk ke penjelasan stok masuk. Kita mulai dari models, yaitu model stok masuk atau stock in. Di sini ada 3 function, yaitu get all, insert, dan get all stok masuk. Untuk public function, untuk get all ini adalah untuk menampilkan semua data barang yang akan kita gunakan nanti untuk tabel. Lalu di bawahnya ada insert dan get all stok masuk. Ini adalah untuk menyimpan data stok masuk. Sama ini nanti akan kita gunakan untuk drop down.
Jadi untuk form nanti kita nggak perlu input, tapi kita ambil dari menggunakan drop down seperti itu. Lalu kita masuk ke CRUD-nya atau controllernya. Nah, di sini ada fungsi tampil stok masuk. Ini ada this mdata stock ini merupakan model. Lalu ini memanggil fungsi get all stok masuk. Yang ini akan mengambil seluruh data dari tabel. Lalu disimpan dalam data stok masuk. Lalu seluruh data ini yang udah kita ambil akan di-load dalam view, yaitu dalam folder stok masuk, dalam file v tampil stok masuk, dalam bentuk tabel. Lalu di bawahnya ada public function tambah stok masuk. Ini ada if this input post, ini digunakan untuk menyimpan hasil input kita nanti ke dalam tabel dengan perintah post. Nah, dalam barang this barang get by kode barang ini adalah kita mengambil data barang berdasarkan kode barang. Nah, di bawahnya ada untuk update stok barang seperti tambah dan kurang. Kalau di sini kasusnya adalah tambah. Ini if jika barangnya ada, maka jalankan ini. Jika tidak ada, maka barang tidak ditemukan. Ini digunakan untuk menambah atau menambahkan stok. Nah, inputan kita tadi akan disimpan ke dalam array ini. Nah, ini adalah perintah untuk menyimpan data stok masuk. Jika sudah selesai, maka akan kembali ke CRUD tampil stok masuk, yaitu ke tabelnya tadi. Nah, di bawahnya ini adalah ambil data untuk ditampilkan dalam dropdown. Jadi, untuk input data barang dan supplier, kita nanti menggunakan dropdown. Jadi kita tidak mengetik manual, tapi kita mengambil dari tabel barang dan tabel supplier yang udah kita buat tadi. Lalu kita akan masuk ke view. Ini merupakan formnya. Nah, untuk kode barang, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk barang dan supplier ini nanti kita tampilkan dalam bentuk dropdown. Jadi kita tinggal memilih saja, tidak menginputkan secara manual. Lalu di sini ada jumlah. Nah, jumlah dalam stok masuk ini akan menambah stok yang lama tadi. Lalu di sini ada keterangan. Nah, jika kita submit, ini akan menyimpan ke dalam perintah simpan tadi dalam CRUD. Lalu kita masuk ke tampil stok masuk. Nah, di sini merupakan menu-menu dari tampilan ini, tampilan nanti. Lalu di sini data-data dari stok masuk nanti akan ditampilkan di sini dalam tabel ini. Ini merupakan tabel headernya, yaitu nomor, kode barang, nama barang, supplier, jumlah, tanggal masuk, dan keterangan. Dan di sini ada data-datanya yang dikemas dalam perulangan. Ada nomor
kode barang, nama supplier, jumlah masuk, tanggal masuk, dan keterangan. Lalu kita masuk ke stok keluar. Kita mulai dari model stok keluar atau model stock out. Di sini sama memiliki 3 function, yaitu function get all, function insert, lalu ada get all stok keluar. Nah, untuk function get all ini adalah mengambil semua data dari tabel stok keluar. Lalu yang kedua ada function insert. Ini adalah untuk menyimpan data dari stok masuk. Yang paling bawah ini get all stok keluar. Ini digunakan nanti saat kita melakukan, ini merupakan join untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel karyawan. Untuk karyawan ini adalah karyawan yang mengeluarkan barang tersebut. Nah, ini sama, ini nanti kita menggunakan drop down agar waktu input kita tidak perlu mengetikkan secara manual. Lalu kita akan masuk ke CRUD-nya. Nah, di sini ada tampil stok keluar. Ini memanggil yaitu model stock out, memanggil sebuah fungsi yaitu get all stok keluar. Nah, hasil dari fungsi ini akan disimpan dalam data stok keluar ini. Lalu akan meload ke stok keluar, v tampil stok keluar. Ini nanti adalah bentuknya tabel. Nah, parameter data ini data yang hasil dari kita mengambil tadi dibawa ke sini. Lalu ada tambah stok keluar, public function tambah stok keluar. Nah, ini adalah menyimpan hasil dari inputan kita tadi ke dalam database, ke dalam tabel. Nah, di sini ada barang, di m barang ini memanggil models barang, get by kode barang. Ini mengambil data berdasarkan kode barang. Nah, ini ada untuk update stok barang. Nah, ini kan barang keluar, jadi kita menggunakan min. Jadi stok yang lama akan dikurangi jumlah stok yang keluar. Ini if, jika else tidak, maka akan muncul barang tidak ditemukan. Nah, ini this update stok barang ini untuk mengupdate stok barang. Lalu data stok barang akan disimpan dalam sebuah array. Lalu di sini ada model stock out. Ini akan menyimpan data hasil array tadi ke dalam tabel. Lalu jika kita sudah melakukan aksi tersebut, kita akan masuk ke CRUD tampil stok keluar. Kita akan kembali ke tabel tadi. Nah, ini untuk barang dan karyawan. Nanti akan kita tampilkan sebagai sebuah drop down. Kita akan masuk ke view stok keluar. Kita mulai dari tambah terlebih dahulu. Nah, ini untuk kode barang dan karyawan ini kita tampilkan dalam sebuah drop down. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara manual, tetapi kita tinggal memilih dari drop down tersebut. Untuk karyawan ini adalah karyawan yang mengeluarkan barang tersebut. Nah, di sini adalah jumlah. Nah, jumlah ini nanti akan mengurangi dari stok awal tadi. Nah, ini ada nama pembeli dan keterangan.
Jika kita memencet submit ini, kita nanti akan menambahkan stok keluar. Nah, di sini ada view tampil stok keluar. Nah, ini adalah menunya, menu dari program ini, yaitu ada dashboard, data barang, data supplier, data karyawan, stok masuk, stok keluar, dan riwayat. Nah, ini ada nomor dalam tab ini dibungkus dalam sebuah tabel. Nah, ini ada tabel header yaitu nomor, kode barang, nama barang, karyawan, jumlah pembeli, tanggal keluar, dan keterangan. Nah, di sini ada perulangan yang digunakan untuk mengulang data-data ini jika ada data yang masuk. Ini juga ada kode barang, nama barang, jumlah karyawan, jumlah keluar, nama pembeli, tanggal keluar, dan keterangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari riwayat. Di riwayat model hanya terdapat satu fungsi, yaitu get riwayat dengan query perintah select SM atau stok masuk, ID stok masuk, lalu SM kode barang, SU supplier, nama supplier, lalu menggunakan masuk sebagai tipe data, stok masuk, jumlah masuk, stok masuk, tanggal masuk, stok masuk keterangan dari tabel stok masuk, lalu menggunakan left join DB supplier on SM ID supplier dengan su ID supplier, left join tabel riwayat R on SM kode barang dengan R kode barang, union all ini digunakan untuk menggabungkan antara select yang ini sama yang bawah. SK stok keluar, ID stok keluar, lalu SK kode barang, K nama karyawan, K ini karyawan, terus keluar digunakan sebagai tipe data, SK jumlah keluar, SK tanggal keluar, SK keterangan dari tabel stok keluar dan menggunakan left join tabel karyawan K on SK ID karyawan sama dengan K ID karyawan, left join TB riwayat R on SK kode barang sama dengan R kode barang, order by tanggal dash ini digunakan untuk mengurutkan dari tanggal. Lalu kita akan masuk ke controller yaitu riwayat. Nah, di sini cuma ada satu fungsi yaitu fungsi index. Nah, di sini this riwayat model get riwayat ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel riwayat. Lalu kita simpan dalam variabel riwayat ini. Lalu ini ada perintah this load view folder riwayat dan file riwayat view. Ini untuk menampilkan data di view ini. Dan ini mengambil dari data yang sudah kita ambil tadi. Lalu kita masuk ke view. Kita masuk ke view riwayat view. Nah, di sini merupakan menu dari web aplikasi stok barang. Lalu di bawahnya ada tabel riwayat. Jadi dari hasil kita join tabel tadi akan ditampilkan di sini. Nah, di sini akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabel headernya yaitu nomor, kode barang, nama barang, tipe, jumlah, tanggal, dan keterangan. Nah, di sini ada perulangan. Lalu di sini ada data-data yang akan ditampilkan dalam tabel ini. Lalu kita akan melakukan uji untuk
web yang sudah kita buat. Lalu kita akan melakukan uji untuk website yang telah kita buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita akan menambahkan barang. Untuk harga jual kita masukkan 100.000, lalu stoknya ada 10, lalu untuk penyimpanannya ada di gudang 7. Kita simpan. Nah, untuk data sudah keluar. Coba kita edit. Kita ubah untuk lokasi penyimpanan ke gudang 6. Kita simpan. Nah, ini sudah berubah. Coba kita hapus. Kita hapus yang speaker. Nah, untuk speaker sudah hilang. Kita tambah supplier. Kita kasih kode lalu untuk nama yaitu untuk alamat kita masukkan Palur, lalu untuk telepon kita masukkan yang ini. Nah, ini sudah keluar. Lalu coba kita edit. Kita edit alamatnya di Karanganyar. Nah, sudah teredit. Lalu kita coba hapus. Nah, sudah terhapus. Kita coba yang karyawan. Untuk nama kita masukkan Nabil, jabatan sebagai kepala toko. Untuk telepon, lalu untuk alamat di Wonogiri. Untuk tanggal masuk karyawan, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah keluar. Coba kita edit. Kita ubahkan Zaten. Nah, di sini sudah teredit. Nah, coba kita hapus. Nah, di sini sudah terhapus. Kita masuk ke stok masuk. Nah, di sini kita tinggal pilih barang melalui drop down aja. Kita coba ke kipas angin. Untuk supplier PT Raja Wali Makmur, jumlah keluar 1, keterangan baik. Lalu tambahkan. Nah, di sini sudah keluar. Lalu kita coba ke stok keluar. Kita pilih kipas angin. Untuk karyawan kita pilih Doni. Jumlah 1. Nama pembeli Nabil. Keterangan lengkap. Nah, di sini sudah tampil. Lalu kita bisa dicek ke riwayat. Nah, di sini
sudah tampil. Ya ini yang tadi masuk dan yang ini keluar. Nah, inti update dari stok tadi. Kita tambahkan 1, lalu kita kurangi 1. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.